Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Data yang dikemukakan oleh Mas Denny ini kan pada top of mind, jadi siapa saja bisa masuk. Nah, sementara nanti pemilihan tampaknya tidak siapa saja bisa menjadi calon presiden kan. Sekarang yang muncul ada 3 nama paling populer, ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, dan masing-masing sudah punya kelompok politik pendukungnya masing-masing. Tapi masih ada 2 partai yang cukup besar, Golkar dan PAN, yang kalau mereka bergabung itu juga bisa membentuk satu poros presiden sendiri. Suaranya cukup, kursi di DPR gabungan antara Golkar dengan PAN, atau karena ada lobby-lobby antara Golkar dengan PKB misalnya, kalau ini bergabung juga cukup. Gerindra dengan PAN juga cukup. Jadi bisa jadi 4 juga, 4 poros. Jadi bagaimana data survei kali ini kalau melihat simulasi 4 nama, Mas ini? Oke, ya tadi 3 nama itu sudah dideklarasikan atau diputuskan sebagai calon presiden, Prabowo, Ganjar, dan Anies ya. Kemudian dari Golkar, ketua umumnya Pak Erlangga itu kan sejauh ini masih berdasarkan keputusan Rapimnas adalah sebagai salah satu calon presiden gitu ya, dan itu belum diubah sampai sekarang. Seandainya Erlangga ternyata maju sebagai calon presiden, maka ada 4. Kita membuat simulasi dukungan kepada 4 nama. Jika yang maju adalah Ganjar, Prabowo, Anies, dan Erlangga. Hasilnya seperti ini, Mas Aidiman. Hasilnya tidak jauh berbeda ya, dukungannya dalam nama dibanding jawaban spontan dari sisi signifikansi dukungan ya. 3 nama teratas ya masih Ganjar, Prabowo, dan Anies. Sementara Erlangga itu hanya dapat 1,7%, walaupun sudah hanya 4 nama nih yang maju gitu ya. Ganjar dapat 38,1%, kemudian Prabowo 31,3%, jadi jaraknya sekitar 7% juga ya, sama dengan simulasi spontan. Lalu Anies 19,4%, urutan ketiga, dan masih ada 9,5% belum memutuskan atau belum tahu. Nah, ini trennya dari Maret 2022 sampai Mei 2023 ada tren kenaikan pada Ganjar yang warna merah dari 22,9% menjadi 38,1%, naiknya signifikan ya. Kemudian ini yang warna biru adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 33,3% di Maret 2022 menjadi 31,3%. Jadi nggak ada perbedaan yang berarti kalau kita lihat kepala dan ekor Maret 2022 sampai Mei 2023. Walaupun sebelumnya Prabowo sempat menurun sebetulnya ya, kalau dalam simulasi 4 nama ini, kemudian baru menguat kembali setelah Desember. Pada saat itu bahkan suaranya terpaut sangat ketat dengan Anies Baswedan. Kalau dibaca secara absolut, Anies 26,8 dan Prabowo 25,6% pada survei Desember. Tapi kemudian di akhir menguat Prabowo, sementara Anies melemah. Dan satu lagi, kita perlu lihat ini untuk Erlangga Hartarto, itu konsisten ya, berada di bawah, belum ada kemajuan dan masih belum kompetitif untuk bisa bersaing dengan 3 nama di atas. Oke, berarti artinya bahwa cukup konsisten ya tadi dengan top of mind. Yang paling atas tetap Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Urutannya juga tetap begitu di 4 nama ini. Sementara Erlangga Hartarto terlihat tidak kompetitif jika berhadapan dengan 3 tokoh tersebut. Nah, bagaimana dengan 3 bakal calon, Mas Denny? Saya kira ini yang paling banyak ditunggu oleh para penonton ya. Jika yang bertarung adalah Ganjar melawan Prabowo dan melawan Anies Baswedan, posisinya sekarang bagaimana? Oke, kalau 3 nama yang maju artinya Erlangga tidak jadi maju begitu, hanya Ganjar, Prabowo, dan Anies yang maju sebagai calon presiden. Kita membuat simulasi pertanyaan, jika pemilihan diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat di antara 3 nama tersebut ya. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar mendapat 39,2%, lalu Prabowo 32,1%. Jadi Ganjar unggul selisih sekitar 7%. Ini signifikan secara statistik. Kemudian Prabowo dibanding Anies juga signifikan. Anies hanya 19,7%. Jaraknya antara Prabowo dan Anies signifikan. Anies saya kira antara ini di antara 3 nama ada di posisi ketiga. Tapi masih ada 8,9% yang belum tahu. Dan ini tren dari ketiga nama ini dalam simulasi 3 nama. Nah, ini dari 2021 Mei sampai Mei 2023, 2 tahun terakhir, kita lihat pergerakan yang sangat dinamis antara ketiga calon ini, Mas Aidiman. Kalau pada Mei 2021 kita melihat Prabowo masih unggul ya, unggul signifikan atas Ganjar dan Anies. Kemudian setelah Mei 2022 itu Ganjar menyalip.
Prabowo hingga Ganjar berada di atas dan sampai sekarang masih konsisten. Sempat cenderung menurun ya di awal April pasca batalnya Piala Dunia U20 dari 35 ke 33,2%, tetapi kemudian menguat kembali setelah Ganjar deklarasikan sebagai calon presiden menjadi 39,2%. Sementara itu Prabowo dalam 1 bulan terakhir cenderung tidak ada banyak perubahan, 31,5 ke 32,1, tidak signifikan. Dan Anies itu justru melemah dari 24,2 ke 19,7%. Jadi ketika Ganjar menguat, Anies sedang melemah dan ada sedikit penurunan pada mereka yang belum memutuskan sekitar 2% gitu ya. Ini artinya kalau kita baca sepintas dari data ini saja, itu artinya apakah ini artinya suara Ganjar Pranowo diambil dari Anies Baswedan? Iya, saya kira kalau lihat polanya begitu. Jadi Ganjar itu dalam sebulan terakhir ya, itu cenderung menarik suara pemilih Anies dan juga yang belum memutuskan. Walaupun secara dalam periode yang panjang itu tarik-menarik itu bukan hanya antara Ganjar dan Anies, tapi juga dengan Prabowo. Pernah ketika Prabowo itu menurun, Anies menguat dan sebaliknya, kan begitu. Tapi dalam sebulan terakhir ini agak beda ininya. Ini agak beda ya. Prabowo cenderung dia masih cukup kuat bertahan ketika Ganjar menguat gitu ya. Mas ini saya juga ingin nanya ini, kembali membandingkan dengan rilis survei kita sebelumnya, rilis survei telepon pada simulasi 3 nama. Waktu itu selisih antara Ganjar dengan Prabowo itu sangat tipis, sehingga waktu itu kita tidak bisa menyimpulkan. Sementara sekarang sekitar 7%. Lagi-lagi gimana menjelaskannya itu Mas ini? Jelas sekali saat itu di survei telepon ya, pada 2-5 Mei 2023 ini saya ingat. Padahal waktunya relatif hampir bersamaan ya. Selisihnya kan hanya 1% tuh, 34 dengan 33, tidak bisa disimpulkan mana yang unggul. Tetapi di survei tatap muka ternyata ada keunggulan pada Ganjar sekitar 7% dan itu signifikan. Mengapa? Jelas karena dalam survei tatap muka ini bukan hanya pemilik telepon yang kita kunjungi, kita wawancara, tetapi juga pemilih yang tidak punya telepon. Dan kemungkinan kalau begitu ada penguatan dukungan dari mereka yang tidak punya telepon, yang cenderung berada di pedesaan, cenderung berpendidikan lebih rendah. Dan jangan lupa itu adalah karakteristik dari pemilih PDI Perjuangan. Wong cilik gitu yang mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Ketika mungkin informasi itu tersampaikan bahwa partai ini mendukung Ganjar, saya kira pada kelompok pemilih di pedesaan yang tidak punya telepon itu juga kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Oke, baik Mas ini tentu ada banyak penjelasan ya kalau kita lihat tadi dari tren, ada penguatan pada Ganjar terutama ya, atau dalam simulasi 3 nama ini Prabowo Subianto cenderung stagnan sementara Anies Baswedan turun. Dari berbagai macam penjelasan, nah, kira-kira apa penjelasan yang mungkin dikemukakan dari hasil survei ini yang paling penting menurut Mas ini? Terutama kenaikan pada Ganjar ya. Saya kira faktor yang paling elementer secara psikologis adalah awareness kepada masing-masing calon. Nah, kita karena itu menanyakan apakah tahu atau pernah mendengar nama-nama tokoh berikut. Apakah tahu nama Prabowo, apakah tahu nama Anies, apakah tahu nama Ganjar. Nah, di sana kita memperoleh hasil hampir semua pemilih ya di survei Mei 2023 ini sudah tahu Prabowo 96%. Sebagaimana juga sudah kita dapatkan pada survei-survei sebelumnya. Kemudian Anies di survei terakhir 87% yang tahu Anies, tidak banyak berubah dalam beberapa bulan terakhir, itu karena memang Anies juga sudah cukup terkenal ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini pada survei Mei 2023 ada 84% yang tahu Ganjar dan ada kenaikan kelihatan sekali dari 78% pada April 2023 di awal April menjadi 84%, naiknya sekitar 6% pada awareness Ganjar dan kebetulan sama ya dengan kenaikan elektabilitas Ganjar dalam 1 bulan terakhir juga yang sekitar 6%. Jadi, ini penjelasan yang paling elementer ya, mengapa ada kenaikan setelah dideklarasikan rupanya semakin populer nama Ganjar Pranowo. Tapi juga penting diingat bahwa kondisi pada saat ini itu berbeda dengan kondisi pada hari H. Pada hari H nanti kita bisa asumsikan pemilih tahu semua calon yang bersaing. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dukungan kepada calon-calon presiden pada kondisi pemilih tahu semua calon yang bersaing. Seandainya yang bersaing adalah Ganjar, Anies, dan juga Prabowo, kita membuat simulasi pilihan, analisis dukungan di antara pemilih yang tahu ketiga calon tersebut. Dalam hal ini,
kita melihat di sini ada grafik batang berwarna merah. Ini adalah dukungan kepada 3 nama dari kelompok pemilih yang tahu ketiga calon. Nah, ada 44,7% yang mendukung Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto 28,2%. Jadi signifikan unggul Ganjar atas Prabowo, kemudian Anies 21,4%. Ya tetap konsisten ada di posisi ketiga, dan ada 5,7% yang belum tahu. Jadi di kelompok pemilih yang tahu ketiga nama, Ganjar terlihat semakin unggul ya dari 2 lawannya. Nah, ini juga kita punya data trennya, Mas Aidiman. Dalam 2 tahun terakhir, ini konsisten nih. Kalau di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon, ya Ganjar memang sejak awal sudah unggul. Dan kita bisa katakan ini adalah pertarungan yang fair, kira-kira gitu. Pertarungan di antara pemilih yang sama-sama tahu. Ganjar memang konsisten, ada di atas ke 2 nama yang lain, gitu ya. Sementara Prabowo dan Anies itu terlihat terus bersaing ketat dari waktu ke waktu. Sempat Anies berada di atas Pak Prabowo, bahkan sampai pada bulan Maret kita survei, itu Anies potensial sebetulnya berada di atas Pak Prabowo. Tapi dalam 1 bulan terakhir ada perbedaan, kira-kira begitu. Pak Prabowo sendiri cenderung menguat sedikit, sekitar 2%. Anies melemah dari 24,9 ke 21,4, sekitar 3% turunnya, dan Ganjar naik dari 41,4 ke 44,7%. Baik, Mas Denny, saya mencatat beberapa kesimpulan ya dari rilis survei kita kali ini. Yang pertama, di dalam berbagai macam simulasi terlihat Ganjar mengalami penguatan, dan kalau kita urut-urutkan, Ganjar konsisten di atas, kemudian Prabowo Subianto disusul Anies Baswedan, dan jarak di antara ketiganya itu berbeda secara signifikan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sekarang ini berdasarkan data survei SMRC dalam top of mind, juga dalam simulasi 4 nama dan 3 nama, Ganjar berada di posisi atas, kemudian disusul Prabowo Subianto, dan yang ketiga Anies Baswedan. Kalau kita lihat di dalam simulasi 3 nama tadi, dalam sebulan terakhir ada penguatan pada Ganjar Pranowo, sementara Prabowo Subianto relatif stabil dan Anies Baswedan cenderung melemah. Penguatan pada Ganjar Pranowo ini terjadi dalam sebulan terakhir pasca deklarasi PDIP terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Dan tadi saya tanyakan kepada Mas Denny, kira-kira apa penyebabnya. Mas Denny menunjukkan data-data bahwa di dalam sebulan terakhir ada peningkatan kedikenalan Ganjar Pranowo sekitar 6%, dan itu sama angkanya dengan peningkatan suara Ganjar Pranowo di simulasi 3 nama. Jadi ada efek dari kedikenalan ya. Karena itu tadi disampaikan oleh Mas Denny bahwa jika yang kita analisis adalah mereka yang tahu pada ketiga nama ini, ada 3 nama ini, maka keunggulan Ganjar menjadi lebih kuat dibanding Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan keunggulan pada mereka yang tahu ketiga nama ini pada Ganjar itu konsisten ya di dalam 2 tahun terakhir, selalu di atas. Karena itu tadi disimpulkan oleh Mas Denny, ada peluang bagi Ganjar untuk terus menguat jika kedikenalannya juga semakin membesar. Sementara dalam 2 tahun terakhir kita juga lihat Anies dan Prabowo terus bersaing di posisi bawah, memperebutkan suara nomor 2 di bawah Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.